Karissa Grani MMAAAK. Iya. Ya, gelarnya itu apa ya dok? Ini dokter Karissa ini dokter gigi ya dok? Iya. Itu belakangnya apa tuh dok spesialisasinya? Kalau di RG dokter gigi ya. Ya. Kalau MM magister manajemen. Kebetulan saya ngambil kesehatan rumah sakit. Ya, karena terkait dengan faktor pekerjaan juga sering audit rumah sakit, tapi kalau nggak mempelajari manajemen rumah sakitnya kan nggak pede ya. Kemudian kalau AAAK itu Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Sebenarnya itu lebih kayak tambahan aja sih untuk waktu itu ikut sertifikasi seperti itu. Ya. Baik. Nah, Iwan Awad, dokter Karissa ini revert ya, memeluk Islam itu setahun yang lalu dok ya? Ya, 15 Maret. Oh, Maret ya? 15 Maret 2020 ya. 15 Maret 2020 ya. Ya. Alhamdulillah Iwan Awad, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan bagaimana dokter Karissa bisa kembali memeluk Islam gitu kan ya. Masya Allah. Nah dok, mungkin yang pertama kita ingin tahu sih sosok dokter Karissa tuh latar belakangnya seperti apa sih, lahir di mana, keluarganya gimana gitu. Silakan dok. Ya, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah boleh diundang ke sini. Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya, di hadapan media sih gitu. Nah, kalau latar belakang saya lahir 26 Juli 1984. Jadi mau 37 tahun ini. Dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kemudian saya 2010 menikah. Kemudian sampai saat ini dikaruniai 3 anak. Nah, mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian apalagi ya biasanya identitasnya apalagi. Sekarang saya bertugas sebagai PNS di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta. Juga. Iya. Jadi emang dari kecil di Jakarta ya? Iya. Baik nih dok, kalau pendidikan sekolah sampai kuliah juga di Jakarta? Enggak. Jadi saya TK, SD, SMP, SMA di Sekolah Katolik Mater Dei, Strada Sanjaya ya dulu namanya. Di Jakarta? Di Pamulang. Tangerang Selatan. Kemudian SMA saya di Magelang, SMA Taruna Nusantara. Kemudian kuliah FKG-nya di Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di SA Unggul. Iya. Ya dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering dokter dengar juga gitu ya, dari banyak orang yang menanyakan mengenai mualafnya dokter Karissa gitu. Nah untuk dokter sendiri gitu ya, apa sih yang menggerakkan dokter untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu dok? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua dok? Iya, kalau ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk satu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal pandemi. Iya, tahun lalu. Iya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu kan dulu mikirnya. Ya, terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya, sempat ya mohon maaf sempat bercandanya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya. Kayak soalnya gitu ya, sampai berpikir bahwa ini
ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir. Apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu itu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu, saya lihatnya yang sederhana-sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu ditekan, secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan, secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu, tapi doanya diulang-ulang, saya mikir gitu kan, diulang-ulang, hafalan, kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang, itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang, kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Mas saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu kejawab. Enggak lah, itu di lantai gitu kan. Sholatnya, sembayangnya tuh ke lantai gitu. Kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah ya. Di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan. Belajarnya sama ya, itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Nggak bisa milih kayak, mohon maaf yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini nggak bisa, mau duduk di depan mau belakang ya tergantung kamu datang ya kan. Kita bisa paling depan yang laki-laki ya gitu kan. Gitu sih, saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan gitu Mas, antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong, ragu-ragu, ada keraguan gitu. Iya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Tapi untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah sama sekali. Ya, terus abis itu akhirnya saya. Itu berapa lama nggak ibadah sama? Enggak sih, dalam hitungan mungkin 2 mingguan itu ya. Karena kan awal Maret, saya akhirnya 2 mingguan kemudian tuh saya nggak pede ya rasanya. Kalau orang biasa beribadah terus nggak ibadah, kan rasanya kayak nggak yakin, nggak pede, takut gitu ya, kayak cemas gitu. Akhirnya nggak bisa nih, saya harus ngalah nih, harus salah satu nih gitu kan, saya pikir gitu. Udah, terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya nggak tahu harus gimana gitu. Nah, tapi temannya satu agama juga ya? Islam. Justru Islam. Karena saya langsung ke yang Islam, tapi memang laki-laki. Saya bilang, karena saya pikir kalau perempuan, saya kan perempuan ya. Kalau perempuan kayak agak bocor halus kan. Saya takut kalau sampai bocor ya. Ini salah saya perempuan juga. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya saya cerita itu, terus tapi menurut beliau senang ya, maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Saya tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita juga. Terus tapi beliau bilang kalau kan nggak boleh ya, bukan muhrimnya. Nah, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center. Mualaf Center Umiran ya? Belum. Belum ya? Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Mualaf Center di Jakarta Barat, Duri Kepa. Nah, itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan. Kalau misalnya dia nggak ngajarin tauhid juga nggak bisa diteruskan gitu. Pesannya gitu. Oh ya udah, terus saya ke sana. Itu sudah kadarullah juga ya. Jadi waktu saya janjian jam 9 hari Minggu, saya ingat 15 Maret itu 9 kurang 10 saya udah sampai di sana. Terus kaget bundanya, aduh saya lupa nggak cancel, soalnya itu hari pertama lockdown. Dia udah nggak mau buka harusnya.
tapi saya lupa ngabarin, kata dia itu nggak apa-apa masuk gitu. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Karena belum. Lockdown itu. Betul, sampai hari ini katanya. Saya tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kado dulu ya, maksudnya kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum syahadat juga. Mungkin ragu lagi. Bisa iya betul. Udah di sana udah dimulailah. Kenapa? Saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur, Bunda nanya, gimana? Dokter Karissa sekarang mau gimana? Katanya dia gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk ke Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan. Tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya gitu. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Nggak ada mikir gimana tuh, nggak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan nggak jelasin apapun di luar tauhid itu kan. Udah itu Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, ini informal ya, kalau misalnya Dokter Karissa nanti lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya rasanya ini nggak informal, karena sudah di hadapan Allah gitu kan. Saya nggak ada mundur lagi karena ini udah di hadapan Allah kan, nggak mungkin main-main gitu kan gitu. Jadi dengan bekal itu aja saya masuk Islam. Setelah syahadat ada perubahan syahadat dalam diri nggak gitu? Maksudnya ngerasa lebih gimana gitu atau belum sih belum. Jadi itu kan masih biasa aja gitu ya. Saya cuma bekal tauhid doang itu berarti kan Mas. Nah terus habis itu saya itu zuhur, saya itu nyari mukena karena saya pikir asar saya udah harus sholat. Ya, saya cerita sama saya kan bilang emang udah bisa pakai YouTube. Pakai YouTube itu pun yang anak-anak supaya pelafalannya pelan-pelan gitu kan. Udah beberapa kali itu pakai YouTube. Sampai akhirnya hari Rabu itu waktunya saya masuk kantor, udah lagi WFO. Waduh, saya harus cerita ini sama satu temen yang perempuan, karena saya harus jamaah kan, sholat jamaah, nggak mungkin saya pasang belum kerudung. Belum kerudung. Terus saya bilang harus bilang yang perempuan nih, nggak mungkin saya nyalain YouTube di masjid kan, nggak mungkin kan. Ya udah akhirnya saya cerita sama salah satu teman di kantor yang kerudungnya panjang. Saya nggak tahu harus pilih yang mana kan. Terus habis itu saya bilang, Bu, aku hari Minggu kemarin syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, Kak nangis, dia langsung nangis kan. Kenapa Dokter Ica kan tahu saya gimana, tahu mantan suami saya bagaimana gitu. Kenapa Dokter Ica? Saya ceritain lah seperti itu. Terus, aku ikut senang ya. Tapi Dokter Ica mikir nggak sih? Katanya gitu kan, orang dapat hidayah kan sebelum nikah. Ini kan kamu udah menikah, udah punya 3 anak. Berat lah kalau berantakan kan, udah pasti berantakan gitu. Udah tahu rencananya mau gimana? Enggak Bu, nggak tahu. Aku bilang gitu. Dokter Ica tahu kalau setelah kemarin hari Minggu syahadat Dokter Ica haram sama suami, dibilang gitu. Lebih kaget lagi saya, nggak dibilangin. Oh gitu Bu, saya gitu, saya di dalam hati kaget, tapi keluarnya itu oh gitu Bu, kayak ya udah gitu. Mungkin itu sudah jalan Allah. Kalau tadinya Bunda mungkin nanya-nanya suami gimana gini-gini, terus akhirnya ini kamu kalau nanti syahadat jadi haram gini-gini, mungkin saya berpikir lagi untuk nggak ini gitu. Ya namanya rumah tangga pasti ada masalah kan, ada masalah gitu. Cuman selama ini kita bertahan gitu kan, karena ya kita taunya Tuhan benci perceraian di agama apapun ya, itu kan. Cuman ketika udah seperti ini dan ini harga yang harus saya bayar istilahnya ya, saya udah mikirnya saat itu udah yang terburuk. Ya saya cuma mau taat aja kan saat itu ya. Oh gitu Bu, jadi nanti saya udah pisah ya Bu, tidurnya udah, saya mikir gitu. Udah pisah sejak saat itu, saya udah ke kamar anak gitu-gitu. Terus habis itu menghindar, saya menghindar. Belum cerita sama suami, sama keluarga belum cerita. Udah saya cerita itu ya udah akhirnya saya sholat sama ibu ini beberapa kali, terus sampai akhirnya pas jadwal WFO
ibu itu telepon lagi, Dok Ica gimana sholatnya, kan nggak ada dia. Tenang Bu, aku ke masjid, aku bilang gitu. Nggak lama masjid juga lockdown. Iya kemarin pokoknya awal-awal Maret itu hampir semua tempat umum itu termasuk masjid. Betul. Tapi itu Allah baik juga. Jadi kalau saya lihat itu memang seolah-olah ya kayak pandemi kan buruk gitu ya. Tapi bagi saya pribadi itu berkahnya banyak banget. Jadi waktu masjid itu lockdown, mau nggak mau saya kan harus tetap sholat. Mau nggak mau saya harus hafalin bacaan sholat. Mungkin kalau nggak masjidnya lockdown, saya hari ini masih selalu jamaah kali ya sholatnya gitu ya. Karena nggak ngafalin bacaan. Gitu. Terus ya udah jadinya mau nggak mau isya terakhir saya sholat jamaah, saya ngafalin sampai supaya subuh saya udah bisa sholat sendiri tanpa YouTube, tanpa jamaah gitu kan. Itu hafal gitu? Iya, ngafalin dalam semalaman. Karena kan mau nggak mau harus. Kalau nggak saya nggak sholat. Itu kan bacaannya banyak. Banyak. Itu diulang berkali-kali, ditulis lah segala macam cara untuk supaya subuh saya udah bisa sholat gitu kan. Dimudahkan sama Allah lah. Ya, itu terasa banget sih Mas. Udah kayak gitu. Terus nah nggak ada yang tahu di kantor selain ibu ini. Baru sekitar sebulan kemudian itu mulai kegap tuh, saya tiap azan kok hilang di kantor kan. Setiap azan sama ibu itu berdua ngilang gitu kan. Kan biasanya kalau ibu-ibu sholatnya di musola kantor aja, nggak ke masjid. Ini kan kami ke masjid gitu kan. Gitu. Terus udah mulai sebulan ketahuan sama bapak-bapak teman kantor yang laki-laki kan, karena yang ke masjid laki-laki. Terus cerita dia ke teman saya yang lain, gua ngeliat dokter Karissa ke masjid, yang bener nggak mungkin gini gitu. Terus abis itu coba kapan-kapan foto katanya gitu. Bener lah, rame heboh di foto. Iya, sampai akhirnya teman saya tiba-tiba sore-sore mau pulang kantor, pada datang nyelamatin saya. Selamat ya. Selamat apa? Saya mikir kayak ulang tahun enggak Selamat ya gitu. Kita udah sudah gini-gini gitu, Pak. Bayangan saya itu bukan apa-apa ya. Saya bukan yang nggak mau cerita sama teman kantor, nggak mau cerita sama keluarga. Cuma saat itu kan saya pengetahuannya minim banget. Kalau saya langsung ngomong gimana-gimana, terus ditanya-tanya, terus saya malah jadinya jatuhnya jelekin Islam nih. Kalau saya salah jelasin atau apa gitu, saya takutnya salah itu aja. Belajar aja dulu. Saya pikirnya mau belajar lagi gitu, belajar lagi baru mungkin pada tahu. Tapi itu udah Allah yang rancangkan semuanya dengan sempurna, dengan rapi banget. Jadi teman saya tahu dulu, nah terus mulai mereka, jadi bukan kan saya di keluarga anggapnya dikirain karena saya lingkungan PNS mayoritas muslim itu yang mempengaruhi saya jadi muslim. Padahal dalam pergaulan kami kan nggak ada bahas agama sama sekali. Profesional. Nggak ada. Iya betul. Nah kemudian saya suka lari, komunitas lari juga kan ya udah selesai lari udah nggak ada bahas tentang agama juga gitu.